Persoalan sampah yang masih menjadi polemik di Indonesia, tepatnya di Sumba Timur, Kota Waingapu, khususnya Pantai Londe 4, Lapangan Matawai, dan Pasar. Selain sampah rumah tangga, sampah plastik paling serius mendapatkan perhatian. Sudah 77 tahun usia Pancasila di tahun 2022, lahir 1 Juni 1945. Keberadaannya sudah sangat berumur. Dalam kaitan proses usia manusia, sehat dalam berpikir dan bertindak, sesuai kandungan Pancasila yang maha dahsyat dalam hubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa dan manusia. Begitu pula dengan regulasi sampah yang sudah cukup lama hadir di Indonesia, 12 tahun. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan berbagai regulasi turunannya, baik diperkuat regulasi secara horizontal dan maupun secara vertikal. Tapi sampai kini, Indonesia masih saja darurat sampah. Pembuangan sampah yang tidak diurus dengan baik akan mengakibatkan masalah besar karena penumpukan sampah atau membuangnya secara sembarangan ke kawasan terbuka akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak ke saluran air tanah. Menyikapi keterkaitan masyarakat dengan sampah plastik, ada hal yang perlu kita renungi, bahwasannya sikap dan pengetahuan tidak selalu berhasil ciptakan perubahan perilaku. Hal ini dibuktikan oleh fakta yang terjadi. Sampah-sampah plastik masih banyak berserakan di pinggir-pinggir pantai dan pasar. Fenomena ini bukan terjadi akibat unsur ketidaksengajaan atau ketidaksadaran dan kurangnya pengetahuan. Semua ini terjadi semata-mata atas dasar ketidakpedulian terhadap lingkungan. Sampah merupakan musuh bagi lingkungan karena mampu menimbulkan dan mencemari lingkungan hingga menyebabkan penyakit. Tak dapat dipungkiri, sampah yang tidak dikelola dengan baik termasuk faktor penyebab bencana. Pengelolaan sampah terpadu merupakan solusi yang harus ditangani sejak dini. Diperlukan perhatian ekstra menyikapi fenomena ini agar tidak menimbulkan masalah lain yang cukup serius terkait lingkungan. Undang-undang pelanggaran membuang sampah berisi sanksi yang telah dikeluarkan pemerintah nampaknya hanya dianggap sebatas himbauan atau angin lalu oleh sebagian besar masyarakat. Permasalahan sampah di pasar dan pantai, yaitu semakin banyaknya limbah sampah yang dihasilkan masyarakat dan kurangnya tempat sebagai pembuangan sampah. Adanya penumpukan sampah menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara, serta menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan kesehatan. Dalam pengelolaan sampah, di mana hak rakyat yang sangat jelas dan transparan tertulis dalam regulasi persampahan, tapi tidak dilaksanakan sepenuh hati oleh stakeholder, khususnya pihak pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh, perlu dilakukan alternatif pengelolaan, yaitu minimalisasi sampah harus dijadikan prioritas utama. Sampah yang dibuang harus dipilah, sehingga setiap bagian dapat dikomposkan atau didaur ulang secara optimal, daripada dibuang ke sistem pembuangan limbah yang tercampur seperti yang ada saat ini. Dan industri-industri harus mendesain ulang produk-produk mereka untuk memudahkan proses daur ulang produk tersebut.
sampah masih menjadi polemik hingga saat ini, khususnya di Sumba Timur, Pantai Londempat. Sehingga terjadi penumpukan dan terjadinya pencemaran lingkungan. Penerapan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan sila pertama dalam lingkungan masyarakat, yaitu selalu meyakini pernyataan bahwa Tuhan yang Maha Esa itu ada dan selalu mengawasi semua perbuatan kita di tempat umum, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Penerapan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam hal ini, banyak yang bisa dilakukan masyarakat untuk mengamalkan sila ini, yaitu dengan pengendalian tingkat polusi udara, agar udara yang dihirup tetap nyaman dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penerapan fungsi kelima dalam lingkungan masyarakat, kita mensuka melakukan kegiatan-kegiatan kebersihan dalam mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.